Desa Tambirjo, salah satu desa di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, kembali menjadi sorotan berkat berbagai program unggulan yang berhasil dijalankan. Mulai dari sektor kesehatan, pertanian, peternakan, wisata, hingga pengembangan UMKM, semuanya berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Desa Tambirjo menunjukkan kemajuan pesat di berbagai bidang pembangunan di seluruh wilayahnya. Desa ini menanggungi 8 dusun, yaitu Tambirjo Krajan, Mangunrejo, Sanggeh, Grogol, Pucang, Jetis, Sedangsari, dan Kepuh. Keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Kepala Desa Tambirjo, Yakub Raras Puspitananto, atau yang akrab disapa Pak Aan, yang telah menjabat selama hampir 2 dekade. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan drainase, hingga pengadaan fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 tersebar di berbagai dusun. Beberapa proyek utama yang telah rampung, antara lain, di Dusun Pucang Utara, dilakukan pemasangan plafon gedung PAUD berukuran 8 x 13 meter dengan anggaran 45 juta rupiah yang bersumber dari dana desa, serta rehabilitasi saluran atau sender jalan sepanjang 5 meter dengan anggaran 150 juta rupiah dari dana PBP. Di Dusun Pucang Selatan, pemerintah desa membangun jalan usaha tani melalui pemadatan makadam dan rabat beton dengan total anggaran 80 juta rupiah. Di Dusun Tambirjo Krajan, dilakukan pemadatan jalan timur koperasi serta pembangunan rabat beton sepanjang 136 meter dengan lebar 4 meter, menggunakan dana desa senilai 230 juta rupiah. Sementara di Dusun Grogol terdapat pembangunan jalan rabat beton sepanjang 219 meter dengan anggaran 50 juta rupiah, serta pembangunan tanglut sepanjang 46 meter di RT 05 RW 02 senilai 40 juta rupiah. Di Dusun Mangunrejo, pemerintah desa melaksanakan pendampingan program TMMD pada pekerjaan jalan sepanjang 300 meter serta pembangunan talut jalan usaha tani sepanjang 60 meter dengan total 110 juta rupiah. Di Dusun Kepuh, pembangunan jalan rabat beton di RT 07 RW 09 sepanjang 160 meter menelan biaya 200 juta rupiah ditambah rabat jalan sisi barat sepanjang 152 meter dengan anggaran 30 juta rupiah. Dusun Sanggeh juga mendapat pembangunan rabat beton jalan lingkungan dengan anggaran 30 juta rupiah. Sementara di Dusun Sedangsari, pemerintah desa membangun makadam, got, dan talut sepanjang 114 meter bersumber dari dana desa sebesar 60 juta rupiah. Adapun di Dusun Jetis, dilakukan pembangunan jalan usaha tani rabat beton dengan alokasi dana sebesar 500 juta rupiah melalui bantuan pemerintah masyarakat atau BPM dengan BOP maksimal 5% dari BPM. Adapun lingkup pekerjaan dalam proyek ini meliputi jalan beton lokasi 1 sepanjang 375 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 cm. Jalan beton lokasi 2 sepanjang 129 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 cm. Jalan beton lokasi 3 sepanjang 129 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 cm. Pembangunan talut sepanjang 65 meter dengan ukuran lebar atas 0,3 meter dan lebar bawah 0,7 meter. Selain pembangunan jalan, pemerintah desa Tambirjo juga membangun drainase dan tanggul pengaman di kawasan Tambirjo Krajan serta gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan masyarakat. Pembangunan gedung ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama menggunakan PAD desa sebesar 197,7 juta rupiah dan tahap kedua menggunakan dana desa sebesar 289,6 juta rupiah. Selain itu, desa juga mengalokasikan 20 juta rupiah untuk pengadaan lampu penerangan jalan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan warga. Kemajuan desa Tambirjo tak hanya terlihat dari sisi fisik. Di sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, berbagai UMKM lokal mulai tumbuh dan mendapat dukungan dari pemerintah desa.
Salah satunya adalah UMKM sale pisang khas Dusun Sendang Sari yang kini menjadi produk unggulan desa dan telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Di bidang kesehatan, pemerintah desa Tambil Ejo berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah layanan ambulans gratis desa yang siap siaga 24 jam untuk membantu warga yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit atau layanan kesehatan darurat. Di sisi lain, sektor pertanian juga menjadi tulang punggung ekonomi warga Tambirjo. Dengan dukungan jalan usaha tani dan program pendampingan desa, para petani kini semakin mudah mengangkut hasil panen seperti padi, jagung, dan kedelai ke pasar dan sentra distribusi. Pemerintah desa terus mendorong penguatan kelompok tani agar pertanian Tambirjo semakin mandiri dan produktif. Sektor peternakan sapi juga menjadi potensi unggulan, terutama di Dusun Sanggeh, yang terus dikembangkan melalui pembinaan dan pemberian bantuan pakan lokal. Tak hanya itu, potensi wisata Waduk Sanggeh kini semakin ramai dikunjungi. Waduk ini menjadi destinasi favorit warga sekitar untuk bersantai dan menikmati suasana alam di akhir pekan. Wawancara eksklusif bersama Kepala Desa Tambirjo. Dalam wawancara eksklusif bersama tim media Gemadika, Pak Aan menceritakan perjalanan panjangnya memimpin desa Tambirjo serta berbagai pengalaman berharga yang ia peroleh selama menjabat. Selama hampir 20 tahun menjabat, hal yang paling membuat saya bangga adalah partisipasi masyarakat yang luar biasa. Warga Tambirjo selalu aktif memberikan ide, masukan, serta terlibat langsung dalam pembangunan maupun pelayanan masyarakat, ujar Pak Aan. Tentunya selama kami hampir 20 tahun menjaga kepala desa Tambirjo, ada beberapa hal yang memang sangat luar biasa dari pengalaman kami selama 20 tahun ini. Yang utama tentunya adalah partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa. Jadi warga desa Tambirjo itu supportnya sangat luar biasa terhadap pemerintahan desa, baik dalam hal penyampaian ide, gagasan, masukan dalam bidang pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Beliau menambahkan, semangat gotong royong dan kreativitas warga juga menjadi modal besar dalam memajukan desa. Dulu pertanian di Tambirjo belum modern, sekarang sudah berkembang dengan berbagai diversifikasi pertanian. Kalau dulu hanya padi dan jagung, sekarang warga sudah menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dan pertanian modern lainnya. Bahkan sudah mulai mengolah hasil produksi pertanian menjadi produk bernilai tambah. Jelasnya. Kemudian yang kedua tentunya juga partisipasi dalam proses segala hal pembangunan tadi. Dan yang sangat bikin bangga kami juga kreativitas teman-teman pemuda dan juga kreativitas dari para petani kami. Sehingga dulu Tambirjo yang istilahnya pertaniannya belum modern, sekarang sudah bertambah modern dengan berbagai diversifikasi pertanian. Yang dulu biasanya hanya padi dengan jagung, sekarang berbagai macam tanaman ditanam di wilayah kami, tidak hanya pertanian hortikultura, tetapi juga ada pertanian yang modern, termasuk pengolahan tanah hasil produksi juga sudah modern semua. Itu akhirnya membantu secara tidak langsung pendapatan masyarakat kami, khususnya para petani yang merupakan mayoritas mata pencarian yang ada di desa Tambirjo. Menurutnya, perubahan pola pikir dan teknologi pertanian ini turut meningkatkan pendapatan petani yang merupakan mayoritas mata pencaharian warga desa. Kunci keberlanjutan program desa. Ketika ditanya tentang bagaimana menjaga agar program-program unggulan ini tetap berjalan meski kepemimpinan berganti, Pak Aan menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai dasar setiap kebijakan. Yang utama, semua program harus sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Baik itu pembangunan fisik maupun pelayanan dasar, semuanya lahir dari usulan warga. Beliau juga berpesan agar kegiatan kepemudaan dan fasilitas desa yang telah ada terus dijaga dan dikembangkan. Kami berharap para pemuda bisa menjadi penerus kami. Mereka harus terus kreatif, menjaga fasilitas desa, dan berperan aktif dalam pembangunan. Desa Tambirjo bisa maju karena kerukunan dan partisipasi warganya, tambahnya. Tentunya apapun itu program yang ada di desa Tambirjo, yang utama harus sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itu yang utama. Karena di Tambirjo
apa yang menjadi masukan, usulan ataupun gagasan dari masyarakat adalah yang utama bagi kami pemerintah desa. Dan tentunya program-program yang sudah ada ini, baik itu di bidang sarana fisik maupun di bidang pelayanan dasar lainnya, semoga nanti tetap dapat berjalan dengan baik. Dan pesan kami khususnya untuk kegiatan kepemudaan dengan segala fasilitas yang sudah ada di desa maupun di masing-masing dusun ini nanti dapat dipelihara dan tentunya ditingkatkan lebih baik lagi, karena kami berharap yang utama para pemuda yang nanti akan menjadi pendukung atau penerus kami ini yang sudah memasuki usia tua, kami harapkan nanti bisa berkelanjutan. Pesan untuk generasi penerus, menutup wawancara, Pak Aan menyampaikan pesan khusus bagi warga desa Tambirrejo dan pemimpin desa di masa mendatang. Tetap jaga kerukunan, tingkatkan kreativitas dan pelihara keamanan serta ketertiban desa. Semoga pemimpin berikutnya tetap mendengarkan masukan masyarakat agar Tambirrejo benar-benar menjadi desa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warganya, pungkasnya. Harapan kami khususnya untuk warga desa Tambirrejo, tetap jaga kerukunan, tetap tingkatkan kreativitas seluruh warga, dan yang utama lagi, mari kita bersama-sama menjaga nama baik desa Tambirrejo yang alhamdulillah kerukunan, ketertiban, keamanannya sudah terjaga dengan baik ini. Semoga tetap bisa dipelihara, dan khususnya nanti bagi pemimpin untuk periode berikutnya di desa Tambirrejo, kami harapkan selalu ingat apa yang menjadi masukan gagasan dari masyarakat, sehingga desa Tambirrejo memang benar-benar desa yang menjadi istilahnya keinginan dari masyarakatnya, baik itu di bidang pembangunan, bidang pelayanan maupun di bidang-bidang lainnya. Di akhir pertemuan, Kepala Desa Tambirrejo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim media Gemadika yang selama ini aktif meliput dan mendukung berbagai kegiatan desa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, tim media Gemadika melaporkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Media Gemadika.